Oke guys, setelah beberapa video kita membahas film-film plot twist lawas yang membuat energi otak kita menjadi defisit, sekarang mari kita beralih sebentar ke sebuah film post-apocalyptic action yang menurut saya patut ditonton berjudul The Book of Eli yang dirilis tahun 2010. Dibintangi aktor terkenal Hollywood yaitu Denzel Washington, kita bakal dibawa ke penekanan karakter yang kuat oleh tokoh protagonisnya. Bagi kalian yang belum subscribe, mari pencet dulu tombolnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi dan let's go! Film dibuka dengan kondisi setelah perang. Terlihat bahwa sepertinya dunia telah mengalami kehancuran dan scene memperlihatkan hutan yang mengerikan, guys. Mayat berkelimbangan di sana dan kita diarahkan ke aktor utama film ini yaitu Eli yang sedang berusaha memanah seekor hewan untuk makan malamnya. Namun di sini kita sebut saja Eli ya biar lebih mudah. Setelah itu Eli berjalan menyusuri padang gurun gersang, jalan di tengah mobil-mobil yang telah hancur dan di sini kita bisa menyimpulkan bahwa dunia sudah tidak seperti dulu. Eli kemudian menuju ke sebuah rumah yang tak lagi dihuni. Di sana dia tentu mengecek dahulu guna memastikan keamanannya. Tiba-tiba saat membuka pintu, ada seorang pria tergantung di sana. Antara dia dibunuh atau bunuh diri, kita tidak tahu. Eli kemudian mengambil sepatu pria itu. Terlihat bahwa dia sangat menyukainya. Malam hari tiba. Eli akhirnya beristirahat di tempat itu dengan penuh kesunyian dan kesepian. Dia memasak hasil buruannya sembari mendengarkan lagu lewat iPod-nya. Dia juga turut membersihkan senjata. Terlihat bahwa air sangatlah langka di sini. Bahkan untuk mandi saja dia menggunakan semacam lap, guys. Tubuh Eli sendiri dipenuhi luka, tapi tidak ada penjelasan mengapa tubuhnya terluka seperti itu. Sebelum tidur, ia menyempatkan membaca Bible-nya. Bisa dikatakan bahwa Eli adalah orang yang religius. Esok harinya, dia kembali melanjutkan perjalanan dan saat itu ia melihat seorang wanita dengan membawa troli terlihat kebingungan. Namun dia telah curiga bahwa wanita itu hanya menjadi umpan saja. Dan benar, ternyata ada sekumpulan perampok yang meminta Eli memberikan barang-barangnya. Eli tentu menolak dan mengatakan jika mereka harus berhenti dan pergi. Tapi mereka tidak mengindahkan dan Eli memotong tangan pria itu secepat kilat. Ngeri dah. Setelah itu Eli pun melawan orang sebanyak itu sendirian dan hebatnya dia bisa menang, guys. Jadi Eli ini bisa dikatakan sangatlah kuat, tapi sebenarnya dia menghindari pembunuhan semacam itu. Dia pun kembali melanjutkan perjalanan. Di saat itu dia kembali melihat dua orang yang dirampok oleh sekelompok geng motor. Hatinya gundah gulana antara ingin menyelamatkan kedua orang itu, namun dia tetap berpegang teguh bahwa menghindari semua masalah yang ada dan fokus ke tujuannya. Akhirnya dia mengurungkan niatnya menyelamatkan orang tadi. Kemudian Eli pun melanjutkan perjalanannya. Terlihat dunia sudah mengalami kehancuran yang sangat masif dan sampailah dia di sebuah kota yang di sana pun kondisinya juga buruk, guys. Eli kemudian masuk ke sebuah toko, namun ia langsung ditodong dengan senjata karena penjaga toko itu belum pernah melihat Eli sebelumnya. Ia mengatakan kepada Eli untuk menunjukkan tangannya dan Eli menjawab, "Aku bukan bagian dari mereka." Siapa yang Eli maksud? Nanti kita akan tahu. Setelah itu dia menunjukkan maksudnya yaitu ingin mengisi daya baterai akinya. Kemudian dia mendengar bahwa geng motor pembunuh kedua orang yang Eli lihat tadi ternyata berada di kota itu. Dan scene berubah ke seseorang yang sedang membaca buku, guys. Dia bernama Carnage atau Carnegie lah. Ternyata dia memiliki kekuasaan di daerah itu dan adalah orang yang sangat menyukai buku. Eli kemudian bertanya kepada penjaga toko, apakah tempat di seberang jalan memiliki air? Penjaga toko itu kemudian mengatakan, iya ada, tapi Eli harus membayar mahal. Eli kemudian masuk ke tempat tersebut dan membeli air. Air sendiri adalah barang yang sangat langka dan mahal, sehingga ia harus membayar sangat tinggi. Tak lama ada seekor kucing mengganggunya. Kemudian penjaga toko tersebut memanggil Solara, adalah putri dari Carnegie untuk mengisikan air Eli. Tapi salah satu ketua geng motor tadi tak terima dengan perbuatan Eli mendorong kucingnya tadi, guys. Walaupun sebenarnya masalah itu hanya sepele, Eli tentu tidak menanggapi dan bahkan meminta maaf. Namun pria ini sepertinya memang ingin mencari masalah dan Eli tiba-tiba membanting kepalanya. Wadaw. Pria tersebut kemudian tewas, guys. Melihat itu, orang-orang di bar kemudian tentu marah kepada Eli. Eli yang tak bisa lagi menghindar akhirnya terpaksa melawan. Sebelum itu dia bicara, sebuah firman Tuhan yang sepertinya dari Bible yang ia baca. Dan langsung Eli bertarung. Keahliannya sangat luar biasa. Semua orang itu kemudian tewas. Hebat. Eli baru berhenti saat Solara menghentikannya. Mendengar hal itu, Carnage memanggil Eli. Dia mengatakan siapa Eli sebenarnya dan apa tujuannya. Eli mengatakan bahwa dia ingin pergi ke barat walaupun Carnage mengatakan tidak ada apa-apa di sana. Ia bahkan menawari Eli menjadi anak buahnya namun dia menolak.
Akhirnya Carnage meminta Ellie menginap semalam saja di sana untuk berpikir ulang. Malamnya Ellie menginap di tempat itu dan tak lama Solara datang. Ternyata dia disuruh Carnage untuk melakukan hal tak senonoh dengan Ellie. Namun Ellie menolak, dia bukanlah orang seperti itu. Tapi Solara mengatakan bahwa Ellie harus mengizinkannya tidur di sana karena jika tidak, Carnage akan menyiksa ibunya. Ellie tentu mengizinkan Solara berada di sana. Solara kemudian penasaran dengan buku yang Ellie punya, namun Ellie menolak memberitahunya. Di sana Solara makin penasaran. Malam itu Solara diajarkan cara makan yang benar, yaitu dengan berdoa. Akhirnya Solara tahu bahwa Ellie adalah orang baik dan berbeda dengan orang yang selama ini dia kenal. Esok harinya Solara kembali dan menemui ibunya. Ia kemudian mengajar ibunya cara berdoa persis seperti apa yang diajarkan Ellie kepadanya. Mendengar hal itu, tentu Carnage langsung penasaran apa yang telah diajarkan Ellie kepada Solara. Dengan memaksa sampai menyiksa ibunya, akhirnya Solara buka mulut dan mengatakan bahwa Ellie memang membaca sebuah buku dengan sebuah tanda salib di sampulnya. Tentu Carnage kegirangan dan ingin memiliki buku tersebut. Tapi saat akan mencari Ellie di kamarnya, ternyata dia sudah pergi dan Ellie ternyata sudah berada di toko kemarin guys. Dan buru-buru akan pergi karena dia mungkin sudah tahu bahwa Carnage pasti menginginkan buku tersebut. Benar saja, saat keluar dari toko itu, Carnage beserta anak buahnya sudah menghadang Ellie. Ia dengan memaksa meminta Ellie menyerahkan Bible yang ia punya. Bisa kita tahu bahwa Carnage menginginkannya karena Bible tersebut satu-satunya yang tersisa. Ellie tentu menolak dan pergi. Akhirnya Carnage menyuruh anak buahnya menembak Ellie. Tapi alangkah terkejutnya, tak satu pun peluru tersebut mengenai Ellie. Amazing. Kemudian seluruh anak buah Carnage langsung menembaknya. Tapi lagi-lagi Ellie dapat membunuh mereka semua guys. Wow. Malahan kaki Carnage tertembak saat itu dan membuatnya pincang. Mampus. Akhirnya Ellie pergi, tapi sebelum pergi, lagi-lagi Redridge, anak buah Carnage yang sudah one by one dengan Ellie, terlihat ragu untuk menembaknya. Ia tertegun melihat Ellie. Dari sini kita bisa tahu bahwa ada semacam aura yang berbeda dari diri Ellie. Ellie kemudian melanjutkan perjalanannya dan ternyata Solara ingin ikut dengannya. Karena menurut ibunya, ia akan lebih aman bersama Ellie. Tapi Ellie sebenarnya menolak dan Solara memberikan penawaran, yaitu memberitahu sumber air rahasia Carnage dan Ellie pun menyetujuinya. Sampai di sana, setelah mengambil air, Ellie ternyata mengurung Solara di dalamnya dan mengatakan jalanan bukanlah tempat yang aman baginya. Scene berpindah ke Carnage yang sedang diobati. Masih dengan ambisinya yang ingin memiliki Bible milik Ellie, ia meminta seluruh anak buahnya untuk mengejar Ellie ke arah barat dan mereka pun berangkat. Ellie tentu menyadari hal itu. Dia bisa merasakan Carnage sedang mengejarnya. Di tempat lain, Solara yang sudah bisa keluar mendapati ada seorang wanita yang meminta tolong. Dan tentu dengan kepolosannya dia membantu wanita tersebut. Dan seperti apa yang kita duga, ternyata dia hanya dijebak guys. Datang dua orang pria langsung menariknya dan ingin memperkosanya. Tak lama sebuah panah menyambar. Idiu, ngilu kan? Dan pria kedua juga bernasib sama. Itulah Ellie datang. Dia menyelamatkan Solara. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan. Di tempat lain, Carnage dan kawan-kawan sedang dalam pengejaran. Mereka pun menemukan lokasi Ellie membunuh dua orang tadi sehingga bisa memprediksi kemana arahnya. Malam hari tiba, Ellie dan Solara memutuskan bermalam di sebuah bekas cerobong tak terpakai. Di sana, Solara yang semakin penasaran dengan Bible itu meminta Ellie membacakannya. Di sana, Solara terkesan dengan isi dari Bible itu yang sangat menenangkan jiwanya. Kemudian Ellie juga bercerita bahwa Bible itu ingin dihancurkan setelah perang hebat yang terjadi. Jadi bisa kita simpulkan bahwa Ellie memiliki niat suci untuk menyelamatkan Bible tersebut. Ellie juga mengatakan bagaimana bisa menemukan Bible tersebut. Suatu hari dia mendengar suara yang entah dari mana asalnya. Suara tersebut seperti berasal dari hatinya yang mengatakan bahwa dia harus menyelamatkan Bible tersebut dan membawanya ke arah barat. Suara tersebut juga mengatakan bahwa Ellie akan dilindungi sepanjang jalannya. Itu mengapa Ellie tetap teguh selama 30 tahun berjalan menuju barat karena keimanannya. Esok harinya Ellie mendengar bahwa Carnage sudah dekat sehingga mereka buru-buru pergi dan benar saja Carnage sudah menemukan lokasi mereka. Di tempat lain, Ellie dan Solara menemukan sebuah rumah yang berada di tengah gurun. Walaupun mencurigai rumah tersebut, mereka akhirnya pergi ke sana kalau-kalau ada air. Namun saat akan masuk, tiba-tiba ada jebakan ternyata. Karena rumah tersebut dihuni sepasang suami istri yang sudah tua, tapi karena melihat Ellie dan Solara bukanlah orang jahat, mereka mempersilahkan mereka masuk. Di sana kita melihat bahwa tangan orang tersebut bergetar guys. Ellie dan Solara yang sudah menaruh curiga, dan benar saja saat mereka diajak ke pekarangan belakang rumahnya, kedua orang itu telah mengubur dan memakan manusia. Bisa dikatakan tangan mereka bergetar karena terlalu banyak memakan daging manusia alias kanibal. Tentu Ellie buru-buru untuk pergi, tapi saat akan keluar, Carnage kebetulan pas banget lewat di sana sehingga Ellie dan Solara memutuskan kembali masuk.
Dengan kondisi yang sudah tidak mungkin melarikan diri, Carnage meminta Ellie menyerahkan bukunya beserta Solara. Ellie kemudian mengatakan apakah kedua kakek nenek tersebut menyimpan senjata lagi, dan alangkah terkejutnya, mereka menyimpan seabrek senjata di kursinya. Wedan. Karena Ellie dan Solara sudah pasti tidak bakal menyerah, mereka melempar sebuah benda yang ternyata adalah bom, sehingga setelah itu terjadi baku tembak yang hebat. Karena perlengkapan Carnage lebih unggul, maka tentu Ellie kewalahan menghadapinya. Pada akhirnya Ellie pun menyerah dan dipaksa menyerahkan Bible tersebut kepada Carnage. Walau tetap tidak mau memberikannya, tapi ketika Carnage menyiksa Solara, Ellie tidak memiliki pilihan dan terpaksa menyerahkan Bible tersebut. Saat sudah mendapatkannya, tiba-tiba Carnage menembak Ellie. Walah, kampret. Di scene ini sedih guys. Ellie yang sudah tertembak tetap berusaha berdiri. Terlihat dia sangat tegar, sangat mempercayai keyakinannya bahwa dia akan dilindungi. Di sini kita bisa mengambil nilai bahwa Ellie adalah orang yang sangat beriman, memiliki keyakinan yang tak terpatahkan walau Carnage mengatakan Ellie hanyalah orang biasa. Dan memang benar Ellie akhirnya jatuh, tapi tidak dengan hatinya. Akhirnya Carnage meninggalkan Ellie dan membawa Solara. Di tengah jalan, Solara tak kehabisan akal. Dia menjerat leher anak buah Carnage sehingga mobilnya terbalik. Keadaan menjadi kacau, bahkan granat yang dibawa Solara dapat menghancurkan mobil anak buah Carnage. Tersisa Carnage dan satu anak buahnya. Redridge yang tertusuk pedang dan sekarat terlihat pasrah dan mati dengan tenang. Solara akhirnya kabur menggunakan mobil Redridge, dan Carnage yang sudah tidak memiliki bahan bakar terpaksa kembali. Solara akhirnya sampai ke lokasi tempat Ellie tergeletak tadi guys, tapi dia kaget ternyata Ellie tidak ada di sana. Padahal kita lihat dia sudah tertembak, dan ternyata ketika Solara menyusuri jalan, dia menemukan Ellie sedang berjalan di sana. Salut banget sama Ellie nih guys. Solara yang mengetahuinya membawa Ellie ke tempat yang ia yakini menjadi destinasi terakhirnya, yaitu arah barat. Solara mengatakan apa yang membuat Ellie rela menyerahkan Bible tersebut, padahal itu sangat penting baginya. Ellie mengatakan bahwa sudah bertahun-tahun dia membawanya, artinya dia sudah menghafalnya guys, namun dia belum menerapkan ajaran tersebut, yaitu lakukan untuk orang lain lebih dari apa yang kau lakukan untuk dirimu. Di lokasi lain, Carnage ternyata tidak menyadari bahwa Bible tersebut terkunci dan dia tidak dapat membukanya. Kasihan. Akhirnya Ellie dan Solara sampai ke tujuan mereka. Mereka sampai di sebuah jembatan yang sudah putus, tapi destinasi mereka adalah ke sebuah pulau di sana. Oke, lanjut dulu ke Carnage. Sebenarnya gue malas bahas ini orang, ngeselin soalnya. Dia sampai ke kota dan sudah tentu berusaha membuka Bible tadi sampai memanggil ahli kunci. Ellie dan Solara pun menuju ke pulau tadi guys. Di sana ternyata ada yang menjaganya, jadi bisa dikatakan tempat itu dihuni orang. Dan masuklah mereka ke sana, dan itu adalah sebuah perpustakaan guys, yang menyimpan salinan buku yang masih selamat dari perang besar yang melanda dunia. Di sana Ellie menemui kepala perpustakaan dan akhirnya Ellie mengatakan ingin memberikan Bible itu. Tentu kepala perpus itu kaget, mana Bible-nya? Dan ternyata kita dibawa ke scene Carnage yang berhasil membuka Bible-nya. Di sini dia terkejut dengan kenyataan bahwa Bible tersebut menggunakan huruf Braille. Ternyata Ellie buta guys. Dia hanya jalan ke arah barat selama bertahun-tahun dengan mengandalkan keyakinannya. Wow. Dan saat itulah kita melihat Ellie meminta kepala perpus itu menyediakan kertas yang sangat banyak, dan ia mulai membacakan firman-firman Tuhan yang dia hafal selama ini. Selama bertahun-tahun setelahnya, Ellie yang semakin tua tetap membacakan firman tersebut sembari ditulis oleh sang kepala perpus. Akhirnya Ellie menyelesaikan tugas dari Tuhan yang diimbankan kepadanya. Terharu banget guys. Dengan keyakinannya Ellie bisa sampai ke tempat yang dia yakini, walau kita tahu sudah puluhan tahun dia berjalan, tapi dia tetap yakin dengan apa yang ia dengar. Endingnya Ellie meninggal guys. Di tempat damai itulah ia beristirahat untuk selamanya. Bible hasil hafalan Ellie yang merupakan versi Raja James akhirnya disimpan di tempat itu. Kita di sini juga tahu bahwa pulau ini adalah Alcatraz. Mungkin kalian yang belum tahu, pulau Alcatraz ini salah satu penjara terketat di dunia ya guys. Solara yang sudah lebih terlatih akhirnya ingin melanjutkan perjalanan, walau sudah dipersilahkan tinggal di sana, namun dia lebih memilih mengembara lagi, dan film pun selesai. Oke guys, begitu saja alur film The Book of Eli yang mengajarkan kita nilai kehidupan dari seorang Ellie ya. Dengan keyakinan yang teguh, dia berhasil melewati berbagai cobaan dan rintangan, walau harus mempertaruhkan jiwanya untuk menyampaikan firman Tuhan agar tidak musnah. Baik, sampai ketemu di video selanjutnya dan bye-bye.